kolaborasi kemarin. Ya, saya sebagai Dr. Dewantomo sebagai moderator, nanti Rahayu sebagai presenter, nanti dibantu Pak Khalid, Pak Wisnu, Puri dan Purini. Ya. Nah, sebelumnya dari kelompok B1 kemarin sudah berdiskusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terutama adalah konteks sosio-kultural. Yang kedua, pemikiran yang dapat dikontekstualkan. Dan yang ketiga, mensepakati satu kekuatan pemikiran kehadiran sebagai kuat pelaku siswa di kelas maupun di sekolahan. Dan ini kita mulai sebagai presenter Bu Rahayu nggih. Nggih. Bisa dimulai 15 menit dari sekarang, Bu. Bisa dipresentasikan hasil diskusi kelompok B1 kemarin. Monggo, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 mencoba untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang konteks sosial kultural di daerah sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan atau upvoting adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Proses pembentukan karakter budaya di sekolah harus dilakukan secara berkesinambungan sampai tertanam pada siswa dan akan terjadi apabila kerjasama yang baik antara warga sekolah, baik siswa, guru, kepala sekolah, ataupun bagian administrasi terpenuhi. Kekuatan karakter sosial kultur yang kuat di tempat kami bertugas adalah budaya yang kuat dan kental dengan nilai-nilai luhur, yaitu budaya yang memenuhi nilai moral, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai kebinekaan. Untuk nilai-nilai tersebut nanti akan disampaikan oleh Bapak Khalid. Kepada Bapak Khalid dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sambil saya muter-muter ya, saya ada beberapa tab ini. Saya harus menyampaikan tab-tabnya. Suara dengar jelas ya, suara saya ini. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk pertama untuk BP, untuk Bapak Fasil soal masalah tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini memang banyak sekali kita contohkan di masyarakat, terutama di Kabupaten Batang, baik Kabupaten Batang ataupun di wilayah Indonesia sendiri. Terutama yang pertama adalah soal masalah nilai moral. Nilai moral itu di masyarakat Batang ataupun di Indonesia sendiri sangat kental, karena Indonesia sendiri adalah salah satu negara terbesar Muslim. Bahkan Arab Saudi sendiri yang notabene adalah penjuru kiblatnya sendiri itu kalah besarnya masyarakat pemeluk agama Islamnya dibanding Indonesia.
dan terutama Indonesia itu termasuk negara menjadi penganut agama Islam paling besar. Nah, walaupun itu penganut agama Muslim terbesar, terutama karena ini kita wilayahnya di Kabupaten Batang, bukan di wilayah lain yang notabene juga Muslimnya juga terbanyak. Kita melihat dari sisi moralnya, terutama dari sisi religiusnya yang paling utama. Dimana setiap contoh saja setiap tentang budaya Maulid Nabi dan budaya Isra Mi'raj di wilayah perkampungan atau desa itu sering adanya kegiatan yaitu Isra Mi'rajan. Siap. Maulidan ya, Maulidan. Yang dimana masyarakat sendiri itu mencontohkan kepada adik-adiknya, kepada anak-anaknya, bagaimana cara kita itu bersedekah dengan cara sosial, di mana mereka mengumpulkan jajan, membawa jajan, makanan, baik makanan pokok ataupun makanan ringan ataupun jajan itu di suatu musola, dan setelah di musola itu mereka bahasanya ditukar. Kalau ditukar itu kan pasti ada sisa, dan sisanya itu nanti diberikan kepada masyarakat yang kira-kira membutuhkan juga. Di situ ada satu nilai di mana masyarakat mengajarkan anak-anak untuk saling berbagi. Saling berbagi. Itu salah satu nilai moralnya yang, dan ini juga tidak cuma hanya di masyarakat, tidak cuma hanya ada di wilayah desa ataupun di perkampungan saja, tetapi ini juga merambah ke sekolah-sekolah. Yang notabene karena saya di SMK Waroasem, sekolah kami di mana 100% itu mayoritas muridnya adalah dan gurunya adalah Muslim, yang dimana juga Waroasem adalah tempat wilayah yang dianggap di Kabupaten Batang adalah sebagai Serambi Mekahnya Kabupaten Batang, yang nilai religiusnya itu sangat tinggi dan menjunjung budaya ini yang utama, menjunjung budaya ini nyerempet banget dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana mengangkat sebuah budaya lokal. Nah, ini sama halnya seperti nilai moral ini, di mana secara garis besarnya masyarakat itu mengajak kita untuk saling berbagi, dan di sekolah juga itu terjadi, dilaksanakan juga seperti apa yang ada di kampung. Pada waktu kegiatan kegiatan Maulidan, anak-anaknya suruh bawa jajan. Itu terjadi di sekolah saya juga, kita lakukan serentak seluruh kelas, dan bersama-sama sehari penuh mereka membawa makanan masing-masing, membawa jajan masing-masing, dan itu ditukar, saling bisa menikmati, saling bisa berbagi. Satu nilainya adalah yang pertama, mereka akan berbagi dengan temannya, gurunya, ataupun yang lain. Yang kedua, sedekah itu gak cuma hanya kita membeli saja, itu sebuah sedekah. Nah, dari mereka membawa jajan itu mereka sudah melarisi pedagang-pedagang, masyarakat di wilayah sekitarnya. Itu suatu nilai moral yang baik, yang dimana secara itu. Nah, dari itu semuanya juga ada nilai gotong royong. Pada waktu kegiatan di musola, kegiatan sekolah, nilai bebarengan, bareng-bareng, nata kegiatan, nyusun kegiatan, nata kursi, tikar, terus membawa jajan, ada beberapa orang yang bareng-bareng ijolan, bahasa Jawa, ijolan jajan, itu masuk sebuah nilai gotong royong luar biasa dalam masyarakat. Itu yang akan menjadi nilai utama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana meningkatkan ataupun melihat nilai-nilai sosial kultur demi terciptanya sebuah praktik baik, dan ini sangat baik, dan ini perlu dilestarikan di masyarakat, walaupun sekarang ini masuknya sistem-sistem modern yang ataupun nilai budaya-budaya modern yang masuk ke Indonesia. Nah, nilai-nilai seperti harus kita pertahankan, walaupun ini termasuk bahasanya termasuk sebuah kegiatan jadul, tetapi kegiatan jadul pun yang dianggap anak-anak modern ini itu bisa kita inovasikan dengan model-model terkini. Mungkin diselipi dengan acara lomba band nasyid dengan lagu-lagu sholawatan, itu kan bisa. Terus di mana juga ada mungkin yang tadinya tukar-tukar jajan dengan basar jajan murah atau jajan gratis, itu bisa. Tinggal kita mengolah bahasa dan inovasinya aja. Yang penting intinya nilai moralnya itu tidak hilang
dari peredaran masyarakat ataupun anak-anak. Karena kita lihat sekarang ini peradaban itu semakin beralih, apalagi pasca COVID itu semua beralih. Yang dimana tadinya manual semuanya menjadi serba teknologi, serba HP. Nggak jauh-jauh kita aja sekarang ini sedang menikmati teknologi hasil COVID. Kalau nggak ada COVID ini nggak juga kegiatan seperti ini nggak pasti dilaksanakan secara daring, pasti secara luring terus. Nah ini sebuah hal di mana nilai-nilai Ki Hajar Dewantara harus kita selalu tingkatkan dan kulturnya selalu kita jaga, tetapi inovasinya harus kita lakukan. Mungkin itu dari nilai moral, mungkin bisa dilanjutkan untuk nilai selanjutnya. Monggo siapa yang selanjutnya? Nilai budaya Putri. Iya. Ya. Oke, kita langsung. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tentang nilai budaya. Nah, kegiatan nguri-nguri budaya contohnya adalah kalau di desa kami ada yang namanya pergelaran wayang kulit yang biasanya dilaksanakan pada bulan Jawa, yaitu atau biasa disebut dengan Legenonan, di mana suatu wilayah mewajibkan untuk diselenggarakan wayang kulit. Nah, di situ dari pergelaran wayang kulit tersebut ada sisi yang bisa kita ambil, yaitu melestarikan kebudayaan. Nah, dengan konteks sosial kultural di daerah, itu terdapat kekuatan yang sejalan dengan pemikiran dari KHD atau Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentang pentingnya kita menghormati, melestarikan budaya lokal ini bisa dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan di budaya kita masing-masing. Nah, sehingga bisa membantu dalam membentuk karakter peserta didik kita memiliki rasa kecintaan terhadap kebudayaan kita. Nah, setiap desa itu mempunyai tradisi atau adat istiadat mungkin yang berbeda-beda dalam menguri-nguri budaya. Kalau misalnya di Beji itu ada pergelaran wayang kulit. Kebetulan kalau di SD tempat saya di situ ada nguri-nguri juga, tapi tidak dengan pergelaran wayang kulit. Mungkin ada yang juga masih tentang kebudayaan, yaitu tentang sintren mungkin, atau juga ada yang misalkan nilai-nilai budayanya itu mengangkat dengan seni barongan juga ada. Nah, tapi semua itu tidak terlepas untuk kita mengingat kembali kebudayaan kita supaya tidak hilang. Nah, biasanya sebelum itu wayang kulit itu ditampilkan, biasanya ada beberapa seperti sinden-sinden tersebut menampilkan atau menyanyikan lagu-lagu Jawa. Terus ada beberapa gamelan-gamelan, gending-gending juga dimainkan terlebih dahulu. Nah, itu gunanya supaya kita mengingat kembali tentang lagu-lagu Jawa. Karena banyak juga anak-anak kita sekarang yang mungkin lupa dengan lagu-lagu daerah atau lagu-lagu Jawa. Karena banyak yang sekarang lebih mengenal dengan lagu-lagu zaman yang sekarang. Mungkin itu termasuk dengan kemajuan modern. Ya, generasi penerus kita dengan pemahaman yang mendalam tentang akar budaya dan nilai-nilai luhur ini akan membuahkan atau membawa perubahan yang positif dalam masyarakat. Nah, kita wajib mengenalkan nguri-uri budaya itu atau tetap kita wariskan ke generasi penerus kita supaya tidak punah. Nah, mungkin begitu kurang lebihnya dari nilai budaya. Monggo bisa dilanjutkan ke nilai estetika kepada Pak Wisnu, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang nilai estetika. Nilai, kalau kita bicara dengan nama nilai estetika berarti kita berkaitan, saling mengaitkan dengan seni ya. Secara hayati, secara manusiawi, manusia itu sudah mempunyai nilai seni yang tertanam pada diri manusia masing-masing.
dan seni tersebut terpengaruhi oleh wilayah di mana mereka tinggal. Contohnya, untuk saya sendiri mengajar di daerah pegunungan, otomatis seni budayanya yang ada di daerah pegunungan sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di daerah pesisir pantai, bahkan di sekitar pantura. Dengan kata lain, dalam setiap kegiatan di wilayah yang ada, khususnya di wilayah saya yang terdapat di perkebunan, atau dengan bahasa umumnya biasa dikatakan dengan alas ya, atau hutan, di mana para petani-petani tersebut sangat kental sekali dengan kegiatan-kegiatan tiap harinya, yaitu dari pagi sampai dengan sore, bahkan mereka berkebun atau pergi ke hutan untuk mencari hasil bumi yang diberikan oleh alam tersebut. Sehingga banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan dipengaruhi oleh alam. Nah, misalkan mereka melakukan kegiatan syukuran atau selamatan, baik dari menanam sampai dengan mengambil hasil buminya. Itu biasanya sering sekali mereka menggunakan selamatan, misalkan pada saat yang sering mungkin sampai dengan di daerah Batang Kota mau memanen padi saja mereka selalu menggunakan selamatan atau memotong ayam panggang. Nah, itu adalah salah satu contoh ucapan syukur dari masing-masing warga yang ada di daerah perkebunan tersebut atau di daerah alas tersebut untuk mengucap syukur bahwa selalu diberikan hasil bumi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian juga mereka bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Sehingga pada suatu ketika saat mereka juga sering mengadakan istilahnya kalau di daerah pegunungan sedekah bumi atau nyadran. Di situ juga berarti menanamkan nilai-nilai moral budaya yang sangat estetik sekali, yang mengandung jiwa seni sekali, yang di daerah saya sendiri, daerah Sodong, Kecamatan Molotunggal itu menampilkan beberapa seni budaya yang ada di situ, misalkan kuda lumping. Tapi kegiatan tersebut dilakukan setelah mereka melakukan pengajian atau bersyukur bersama, berdoa semoga apa yang hasil yang mereka limpahkan selalu berkesinambungan dan selalu menjaga habitat yang ada di situ. Sehingga selamatan dan selalu ada aturan khusus yang meskipun aturan tersebut tidak tertulis, namun aturan tersebut sangat kental sekali dan sangat dilakukan oleh warga sekitar, dan aturan tersebut dilakukan dari dini sehingga anak-anak tersebut di daerah pegunungan tersebut sudah terbiasa. Misalkan mau menanam biasanya yang secara tidak tertulis, mau menanam pisang harus makan dulu, sarapan dulu. Secara tidak tertulis apakah ada aturan yang nanti menjamin hasilnya lebih meningkat? Itu tidak. Namun secara logika, berarti kalau secara logika kita sudah makan atau bersyukur dulu di rumah, berdoa dulu dan sebagainya, otomatis tenaga untuk mencampur, untuk menanam tersebut akhirnya lebih baik, sehingga pada saat kita melakukan kegiatan penanaman sampai dengan menghasilkan memanen hasil itu lebih maksimal. Contohnya juga pada saat yang sering kita temui yaitu di daerah pegunungan, yaitu pada saat memanen hasil madu hutan. Madu hutan tersebut bukan madu yang diambil atau kita panen karena kita peternakan, tidak, tapi alami dari hutan, sehingga ada ritual-ritual khusus. Dikatakan ritual berarti kita mengandung nilai estetik yang mengandung dari dasar seni, atau dikatakan dengan rasa karsa yang sangat identik lagi dengan pamong atau yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian tujuan untuk selalu melestarikan alam sehingga kita ada hubungan baik dengan alam. Estetika yang menonjol dalam kegiatan tersebut adalah kita selalu menjaga alam dengan baik karena alam selalu memberikan kebutuhan kita sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Monggo dapat dilanjut ke berikutnya. Slide berikutnya. Monggo, Bu Rini, tentang nilai kebinekaan
dipaparkan. Ya Kak, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan nilai kebinekaan yang ada di Batang, khususnya adanya kolaborasi budaya yang melibatkan hal-hal yang berbau supranatural, di mana adanya kegiatan yang di luar nalar terjadi, seperti seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam kurungan dalam keadaan terikat. Setelah dikeluarkan dari kurungan tersebut sudah berdandan lengkap. Itu yang dicontohkan adalah sintren yang dimaksud di situ. Jadi dari tradisi ragam kebinekaan budaya yang ada di Batang, tarian sintren tersebut menjadi salah satu budaya yang dilestarikan turun-temurun sampai sekarang, Pak. Ya, dan membantu anak-anak untuk menghormati perbedaan ragam kebinekaan budaya yang ada di Indonesia khususnya. Jadi dari kegiatan tarian-tarian sintren, tarian di Batang tersebut itu menjadi salah satu nilai kebinekaan ragam budaya tarian yang ada di Indonesia salah satunya. Terima kasih dari saya, cukup Pak. Monggo Pak Bekti. Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan tentang nilai kebudayaan kultural di daerah masing-masing, dan di sini nilai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa pemikirannya. Pemikiran beliau pada saat itu bisa memikirkan untuk pendidikan yang jenjangnya ke depan, tidak hanya memikirkan pada saat zaman dahulu. Karena beliau pada waktu itu saat di Eropa kaget melihat pendidikan di Eropa dengan di Indonesia. Pada saat itu Indonesia yang masih dijajah oleh Belanda. Dan pemikiran-pemikiran itu beliau tercetus dan akhirnya pulang ke Indonesia, mendirikan taman siswa dan berpikir ke depan untuk pendidikan rakyat Indonesia ke depan ini sungguh sangat luar biasa. Nah, dan di sini Bapak Ibu dari kelompok B1 sudah mempresentasikan tentang keragaman budaya kultural yang ada, sosiokultural yang ada di daerahnya masing-masing, ya masih ada di Kabupaten Batang, dan selanjutnya akan kami berikan waktu untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok B2. Nah, di sini waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan dari hasil presentasi dari kelompok kami B1. Monggo kami persilahkan untuk kelompok B2. Terima kasih atas waktunya Bapak dari kelompok B1, Nggih. Luar biasa, kompleks sekali tadi yang dijelaskan. Semuanya dari ada nilai moral, nilai budaya, estetika, kemudian ada nilai kebinekaan. Pertanyaan boleh lebih dari satu, mboten nggih? Sebelum Boleh. saya onjeh. Boleh, Bu. Ini tadi saya dari awal dari nilai moral yang disampaikan tadi saya tergelitiknya begini. Kan banyak makanan nggih, banyak makanan yang disajikan, anak-anak membawa mestinya bayangan saya berbagai macam makanan begitu, dan bisa jadi membawanya lebih. Mungkin orang tua membawa memberikan sangu makanan juga lebih. Ada tidak Pak selama ini ketika kegiatan itu berlangsung saling bersedekah makanan begitu sampai makanan itu mubadir begitu, karena banyak mereka membawa banyak kemudian sampai mubadir tidak termakan begitu? Nggih, Bu. Artinya itu sempat terjadi di anak-anak atau tidak? Mungkin saya bantu jawab apa Pak Bekti? Iya, monggo Pak Olid masuknya ke ranahnya soal masalah
itu ya. Kalau di sekolah, terutama di SMK itu, yang namanya kalau urusan makanan, kalau perihal makanan, sebanyaknya makanan pasti habis. Selama ini alhamdulillah dalam melaksanakan kegiatan tersebut dalam di SMK, di sekolah kami tidak pernah mensia-siakan makanan, bahkan saya sendiri yang ingin nimbrung saja kehabisan. Karena memang gini kan, termasuk kayak kemubasiran itu kan termasuk salah satu hal yang negatif dalam nilai kemoralan. Nah, jadi pada waktu kita meningkatkan nilai kemoralan dari sedekah, ya pasti bagaimana caranya makanan itu tidak bakal tersisa. Kalaupun seumpama, kalau ini terjadi ya, karena selama ini tidak pernah terjadi di sekolah kami. Kalaupun itu terjadi di sekolah, di mana banyak sekali makanan yang sisa, mungkin saking satu orangnya itu membawa banyak, akhirnya sisa banyak. Insya Allah kita akan, apalagi biasanya kegiatan hari Jumat, kita akan membagikan ke masyarakat sekitar dengan model Jumat berkah. Tetapi mungkin itu tidak bakal terjadi karena konsep di sekolah kami modelnya kami. Jadi mereka patungan, dibelikan nasi apa yang sama, terus mereka makan bareng-bareng, itu yang terjadi. Jadi kemungkinan untuk sisanya sangat sedikit. Dan kalau mungkin kalau di SD kan kadang-kadang bawa ya, di SD, di SMP kadang-kadang bawa sendiri banyak di rumah. Tapi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, ya kembali lagi sisanya bisa dibawa ke ruang guru ataupun ruang TU, bahkan di masyarakat sekitar. Karena selama ini yang terjadi, yang dilakukan itu di sekolah tidak pernah terjadi adanya makanan yang sisa. Mungkin itu bantuan jawaban saya. Nggih, matur nuwun. Berarti anak membawa macam-macam makanan ngoten nggih, Pak nggih. Artinya tadi pas jenengan ngendikan ini makanannya nanti anak tabungan iuran terus dibelikan satu macam begitu, itu pas mulutan juga nopo atau gimana? Jadi setiap kelas mempunyai sebuah sistem yang berbeda. Ada yang modelnya itu membawa sendiri-sendiri dengan berbagai macam, hanya jalan itu di meja itu berbagai macam. Ada yang memang mereka modelnya adalah patungan dibelikan makanan yang seragam, yang sama. Contoh, kalau nanti bawanya makanan nasi Padang seperti itu. Jadi ya nanti dibelikannya nasi Padang sama semuanya, satu kelas nasinya sama semuanya. Dan itu termasuk gini. Kalau di sekolah itu bahasanya itu apa ya? Kebersamaan ya akhirnya ya. Maksudnya kebersamaan. Kalau ada yang seragam itu maksudnya kebersamaan, di mana satu rasa satu nasib bacanya kayak gitu. Nah, di mana itu modelnya adalah seperti sekarang mungkin ya di kadang-kadang di SMP itu modelnya adalah makan bareng. Mengantisipasi adanya bahasanya itu karena mungkin sekolah itu sekarang tidak bisa adanya iuran, sekolah tidak diperbolehkan untuk adanya iuran, meminta murid untuk kegiatan pengajian nanti kasih snack, karena tidak diperbolehkan masalah seperti itu. Inisiasinya anak ya modelnya seperti itu, mereka patungan sendiri, bukan guru yang menggalang, mereka yang inisiatif. Nah, mereka bawa ke sekolahan, nah mereka makan bareng-bareng. Kalaupun sisa, nanti mereka bisa berikan ke, mungkin kan ada Pak Bon, ada Bu Bon, ada dari yang biasa, saya Pak sekolah kami ada yang WC, ada satpam seperti itu. Setiap tahun selalu nggih pas mulut itu gitu ya, sudah terprogram ya Pak J. Berarti ya. Itu salah satu sebuah pendidikan karakter bagi kami, karena itu masuk P5 Bu. Kemarin itu yang terakhir kemarin itu masuknya P5 ya, itu nilai karakter tentang gotong royong. Dan ya banyak ya nilainya kalau soal masa itu ya. Iya paham. Okay. Jadi alhamdulillah ndak mubadir, mboten mubadir ngaten bisa habis gitu makan. Matur nuwun. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit Pak Khalid nggih. Maaf, saya hanya menambahkan sedikit. Mungkin kalau di SD mungkin agak berbeda dengan di SMK tempat Pak Khalid nggih. Kalau di SD di tempat saya biasanya anak membawa jajan
Nah, kemudian jajan tersebut nanti dikumpulkan dan dibagi, nanti yang membagi itu biasanya kelas 6 yang bertugas membagi jajan-jajannya itu. Nah, dibagikan kembali ke anak-anak tersebut. Kalau tidak, misalkan membawa makanan, nah nanti di situ anak-anak makan bersama-sama kados niku. Apabila membawa jajan, biasanya jajannya dikumpulkan jadi satu lah. Untuk anak-anak yang kelas tinggi itu jajannya tersebut nanti dibagi-bagi lagi sama rata kados niku. Tapi alhamdulillah tidak ada yang sisa karena jajan-jajan yang dibawa itu adalah biasanya jajan-jajan yang anak-anak biasanya disukai kados niku Ibu. Nggih, matur nuwun. Boleh ndak bertanya lagi penasaran banget. Nggih, nun sewu nggih, saya juga sekalian ngangsu kabroh tentang tadi nilai budaya yang disampaikan oleh Ibu. Wayang legenonan di tempat saya juga ada wayang Ibu, tapi biasanya untuk acara dan bukan legeno itu untuk acara bersih desa. Kalau nun sewu, kalau di tempat Ibu itu punya tujuan atau maksudnya setiap saat atau secara berkala setahun sekali atau apa begitu? Oh iya, kalau di desa kami itu 1 tahun sekali Ibu, setiap bulan Legeno biasanya diadakan pagelaran wayang kulit. Anak siswa juga dilibatkan apa? Biasanya anak ya dilibatkan, ada yang ikut pentas seni Bu, di awal pertunjukan, iya anak ikut pentas seni terlebih dahulu. Artinya tidak hanya pamong atau apa ngoten ya. Izin nambahi, saya moderator masalah terkait legenonan di situ biasanya ada macam sedekah bumi nggih. Biasanya di legenonan itu macam sedekah bumi dengan yaitu selamatan hasil bumi, tangkap wayang. Di desa kami yang saya ngajar itu di Desa Beji, di situ malah dididik anak menjadi dalang cilik dan sinden. Mereka awal pembukaan yang gending, yang nabuh itu dari anak-anak SD. Yang anak SD itu ada di SD Beji 2, yang dalangnya ada dari Beji 3, yang dari SD saya sendiri itu yang banyak yang nyinden ya kasarannya bahasanya nggih. Nggih. Anak-anak apa? Ya, sebagai pembuka anak-anak dan dilanjutkan yang kalau malam yang dalang asli seperti itu. Berarti asik ya. Kapan-kapan saya tak lihat, boleh nggak Pak Bekti? Boleh di Beji Bu, kalau memang ada sedekah bumi. Kok asik banget bocah cilik-cilik main kayak gitu. Pertanyaan terakhir nuwun sewu. Iya. Boleh juga, karena saya yang mungkin sedikit mempunyai wilayah di Beji. RT nih. Jadi ada gini Bu, yang namanya di Beji ini mungkin karena saya lahir di Batang, hidup besar di Batang, itu saya juga mengalami ini masuk kultur semua, kultur pembangkitan nilai-nilai budaya. Ada sebuah kepercayaan di mana pada waktu wayang itu nggak cuma satu kali, 2 kali, siang dan malam. Nah, yang siang ini yang paling sakral, yang tidak boleh, yang harus hati-hati siang ini, karena percaya itu sebagai ruatan. Ruatan itu ada selamatannya. Ada kepercayaan di mana pada waktu legenonan suatu wilayah sendiri tidak melaksanakan itu, maka akan terjadi sebuah bencana. Ini kepercayaannya mereka. Nah, ini kepercayaan mereka ya. Walaupun saya hidup di sini, menjadi kota artis di sini, tetapi kan saya wilayahnya enggak kan ya. Saya selama ini kan hidupnya di Batang. Jadi sedikit tidaknya tidak terlalu menganu banget soal waktu itu. Tapi yang dialami oleh warga kami, kepercayaannya adalah pada waktu legenonan itu wajib, hukumnya wajib fardu ain harus dilaksanakan, sampai Covid pun dilaksanakan. Karena mereka menakuti kalau pada waktu keruatan ini, wayang ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadinya bala bencana ataupun bala. Ini sebuah kepercayaan. Ini maksudnya nanti juga lingkupnya nanti ke terakhir kebinekaan ini, di mana keberagaman model-model. Satu lagi, ini terakhir.
Nggih, tentang yang nilai kebinekaan tadi, nilai kebinekaan Sintren nggih Bu nggih. Saya tahu Sintren itu di daerah Karangasem, kalau saya pernah melihat Sintren itu betul-betul mistis kalau menurut saya, karena apa sih, keluarnya masuknya seperti itu, keluarnya seperti itu, begitu ya. Jadi saya yakin anak-anak di lingkungan situ, lingkungan sekitar entah dimanapun itu pasti ikut melihat dan menyaksikan bagaimana unsur mistis itu di situ ada. Itu nun sewu Ibu, tadi siapa ya yang presentasi nggih, kula kok kelalen. Bu Rini nggih? Bu Rini. Iya. Bu Rini nun sewu, kemudian anak-anak dibekali mboten Bu, anak-anak sekolah saya kok kalau anak-anak sekolah kalau di sekolah ya tetap dibekali ya tentang bahwa Sintren ini begini, artinya supaya anak tidak lebih non sewu, lebih percaya ke hal-hal yang seperti itulah, yang lebih meyakini hal-hal yang seperti yang ada, yang mistis-mistis seperti itu gitu. Nggih, ngaten. Untuk anak-anak sekolahnya loh, maksud saya yang di lingkungan itu. Monggo Bu Rini ditanggapi. Oh nggih Bu, atur nuwun. Kalau dari SMP 8 kan emang Sintren di daerah SMP 8 itu yang daerah Sambong, Lebo, itu tuh emang kental banget. Dari Sintrennya sendiri emang murid saya juga ikut terlibat Bu. Jadi pemain. Nggih, pemain Yang masuk. Iya. Yang masuk dan yang menari. Jadi semua yang terlibat di situ murid saya semua itu malah. Iya. Jadi kalau percaya nggak percaya dengan hal-hal mistis tersebut ya dari murid-murid sendiri ya emang sudah percaya, dan sudah ada pawangnya dari desa kunci, juru kuncinya, kunci yang untuk menangani itu, menyadarkan, memasukkan itu ke dalam kurungan tersebut. Jadi dia sudah kayak percaya, ya udah nanti saya bakal bisa sembuh lagi seperti itu. Tapi emang sudah ada pawangnya dari desanya tersebut yang untuk menjalankan prosesi Sintrennya tersebut dari awal sampai akhir, seperti itu Bu. Intinya anak, maksud saya artinya tidak mutlak sepenuhnya untuk meyakini, artinya gimana ya, soalnya seperti itu gitu, enggak, artinya tetap ada pengingat ya, tetap diingatkan gitu. Intinya hiburan Bu. Saya pernah melihat soalnya Pak. Saya pernah dikejar malah Bu. Dan ngeri, ada Sintren, ada brendong apa-apa itu sing, aduh ngeri. Nggih matur nuwun. Sambung brendong sama bulu. Nggih, matur nuwun, penambah wawasan buat saya. Terima kasih. Masih matur nuwun Luwes. Ini masih ada sisa waktu 3 menit, barangkali mau diborong Bu Luwes sedaya napa Enggak. Non saya dulu ya. Maaf. Monggo yang lain, mohon maaf banget ya Allah. Monggo Bu Ambar, masih ada waktu 3 menit, 2 menit ini sebelum 8:30 ini. Oke, terima kasih Bapak waktu yang diberikan. Ini saya tertarik sekali nih ya, ternyata budayanya di situ diangkatnya hampir seluruh dari nilai moral itu mengangkat budaya masing-masing ya. Mungkin nanti di kelompok kami agak berbeda, tapi saya tertarik ini kaitannya dengan acara Legenonan dan Sintren juga Bapak. Ini sekaligus untuk keduanya, tapi satu pertanyaan. Kira-kira untuk acara itu kan sudah menjadi tradisi di daerah tersebut nggih. Saya yang ingin tahu kontekstual di sekolahannya, penerapan dari nilai sosial kultural itu kepada anak itu untuk di sekolahnya sendiri penerapannya seperti apa. Kemudian
Untuk yang sintren Ibu menarik sekali, anaknya terlibat dan bahkan ikut jadi pemain penari gitu. Itu apakah sekolah memang sudah melatih dari ada ekstra ataupun apa Bu? Saya jadi penasaran ini Bu. Nanti bisa saling sharing Bu. Mungkin itu Bapak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Monggo Pak Holid atau Pak Wisnu mau menjawab pertanyaan dari Bu Ambar. Iya Bu Ambar, saya respon dulu. Jadi soal masalah penerapannya di sekolah ya tadi yang disampaikan oleh Pak Bekti. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita tetap tidak melupakan sebuah kultur ya, melupakan sebuah budaya dari leluhur terutama yang ada di sini ya. Nah, ini saya sekarang lagi duduk di Beji masih soko-sokonya Beji mendengarkan presentasi ini. Nah, jadi nilai-nilai yang disampaikan terutama di sekolah dan terutama tadi yang disampaikan oleh Pak, di mana juga setidaknya guru-guru di sini juga menyampaikan perihal adanya adat istiadat dan kebudayaan yang ada di masyarakat Beji agar itu tetap dilestarikan. Bukan soal masalah kepercayaan tadi yang saya bilang, di mana adanya itu kan hanya bahasa secara Jawa, di mana adanya kalau tidak dilaksanakan nanti akan ada yang bicara. Mungkin kalau kelas guru tidak menyampaikan ke situnya, tetapi menyampaikan bagaimana caranya, kewajiban untuk menonton wayang, menghimbau kepada anak-anak untuk bisa menonton wayang, di mana itu sebagai budaya kita, agar anak-anak ini akan tetap melestarikan budaya-budaya kita, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang terdapat dalam cerita wayang. Nah, dari cerita wayang itu, Ki Hajar Dewantara semuanya ada di situ. Pasti ya semuanya, nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada di wayang semuanya. Nah, guru-guru itu setidaknya menghimbau, kalau mewajibkan sepertinya tidak ya, menghimbau untuk anak-anak ini bisa menonton wayang yang ada di situ. Nah, terutama tadi yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Pak Bekti, bahwa siswa BJ 1, 2, 3 itu berkolaborasi, ada yang nyetel karawitan, ada yang menjadi dalangnya, ada yang nyinden bahkan, dan mereka tampil langsung di wilayah BJ pada waktu adanya acara malam. Kalau siang kan sakral ya, jadi acaranya yang malamnya itu mereka menampilkan misalnya mereka dan sebagai bentuk bagaimana caranya kita melestarikan sebuah kebudayaan, kultur sosialnya. Jadi intinya bukan di soal masalah guru itu menyampaikan ini nonton wayang wajib, udah diselenggarakan, orang bala bencana, bukan di situnya. Mungkin secara nilai logisnya kita, karena kita guru ya, berpikirnya secara sains dan logis ya, karena sosial budayanya, bagaimana caranya anak-anak ini tidak memutus tali kebudayaan di wilayah ini, agar wayang sendiri tidak akan musnah. Karena sekarang ini Indonesia itu darurat hilang budayanya, karena mereka lebih menyembah budaya luar dibanding budaya Jawanya sendiri. Mungkin itu kalau dari saya. Monggo kalau mau diteruskan oleh Pak Wisnu. Oke, terima kasih Bu. Pak ya, saya akan sedikit menambah dari pendapatnya Pak Holid. Mungkin kalau namanya bilang budaya atau seni itu kan tercipta karena cipta rasa karsa ya Bu ya. Jadi secara otomatis itu muncul karena pembiasaan yang ada di lingkungan kita sendiri. Nah, kalau untuk berbicaranya seperti tadi punyanya Sintren, itu kan kita kalau sudah bicara budaya, kita akan menyingkirkan animisme dinamismenya dulu. Tapi kita benar katanya Pak Bekti, itu cuma sebagai hiburan, sebagai cara-cara warga dahulu ingin menampilkan suatu kearifan lokal yang ada di situ. Kalau untuk implementasinya yang ada di sekolahan, kalau untuk yang ekstrakurikuler ataupun apapun, mungkin karena itu adat yang ada di situ, mungkin tidak diajarkan di pembelajaran di sekolah atau tidak masukkan ke ekstrakurikulernya. Namun anak tersebut mungkin karena ada suatu sanggar atau pelatihan atau perkumpulan merti budaya atau apa, otomatis yang ada di daerah sekitar situ, Warongasem khususnya atau Batang, itu anak terlatih dengan sendirinya, karena seorang guru untuk melatih sebuah sintren kan tidak serta-merta atau dengan mudahnya, karena di situ kan ada nilai mistisnya juga. Kalau gurunya mungkin menguasai ilmu mistisnya ya nggak apa-apa, katanya ada juru kuncinya Bu Rini ya. Kalau nggak ada juru kuncinya nanti bahaya. Guru kan cuma nilai
Itu pendidikan yang logika. Kalau yang di luar logika otomatis tidak menguasai. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Holid dan Pak Wisnu. Sedikit Bu Rini, tadi ada pertanyaan yang terakhir, mungkin jawaban terakhir dari Bu Rini. Apa itu ekstrakurikuler atau apa itu? Monggo Bu Rini sebagai jawaban terakhir. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, betul sekali itu yang dibilang sama Pak Wisnu. Jadi dari sekolah memang tidak ada ekstrakurikulernya. Anak tersebut memang dari desanya sendiri yang mengadakan dan mengikuti sendiri. Dari pihak sekolah memang hanya mengetahui saja, oh ternyata anak tersebut kalau ada acara sintren malam hari, dia ikut untuk menjadi penarinya dan menjadi sintrennya tersebut. Jadi dari sekolah hanya mengetahui saja. Tapi dari sekolah tidak ada ekstrakurikulernya kayak gitu. Terima kasih Pak Budi. Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok B1. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi saya sampaikan. Ini begitu sangat luar biasa. Nggak tahu ini siapa yang mengangkat kembali dan dimasukkan di acara modul perangkat suku ini. Luar biasa, karena beliau pernah di Eropa, beliau tahu kehidupan di Eropa seperti apa, dan beliau kembalikan lagi ke Indonesia tentang budaya ketimuran yang unggah-ungguhnya sangat luar biasa. Di sini beliau tidak mau Indonesia itu baik yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, kemasukan budaya Barat yang tidak memiliki etika, gotong royong dan sebagainya. Dan itu ditemukan di Indonesia. Dan beliau tidak mau di zaman yang akan datang, di zaman kita yang akan datang, budaya ketimuran itu hilang. Dan di situ makanya tentang sosiokultur, kodrat alam dan kodrat zamannya itu jangan sampai hilang dari peserta didik kita untuk terus menguri-nguri adat budaya. Nah, dari tim kelompok B1 mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Saya tutup untuk presentasi dari kelompok B1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita beri plus yang meriah nih kelompok B1. Kelihatannya sangat menarik begitu paparannya, hingga membuat Bu Luwes ini betul-betul ingin tahu gitu ya. Penasaran yang luar biasa, dan itu salah satu barangkali